Setelah Kang Asep, Mandor, dan Maman supir truk keluar, pabrik batu itu tetap beroperasi. Tapi ada satu tempat yang paling dihindari oleh semua karyawan baru. Mes karyawan. Bangunannya masih baru, tapi hawanya luar biasa lembab dan pengap. Mes ini dibangun persis di belakang area gilingan batu. Hanya dibatasi tembok beton tinggi. Ada total 10 kamar. Tapi kamar nomor 4 selalu dibiarkan kosong dan digembok dari luar. Cerita ini datang dari Budi, seorang staf admin yang terpaksa tinggal di mes karena rumahnya di luar kota. Malam pertama, Budi merasa aman-aman saja. Tapi malam kedua, pas dia lagi mandi sekitar jam 8 malam, dia dengar suara anak kecil lari-larian di koridor. Padahal, aturannya jelas, tidak boleh membawa keluarga ke mes. Pas Budi keluar kamar mandi untuk mengecek, koridor itu kosong melompong. Tapi di depan pintu kamar nomor 4 yang digembok, ada bekas telapak kaki kecil berlumpur. Kejadian makin aneh di minggu kedua. Setiap menjelang maghrib, suasana mes berubah mencekam. Beberapa penghuni mes sering melihat sosok perempuan dengan wajah yang tampak rusak atau meleleh, berdiri di ujung lorong. Budi yang penasaran, iseng mengintip dari celah lubang kunci kamar nomor 4. Di dalam sana, dia melihat ruangan itu bersih, tapi ada satu pasang sepatu kuli yang sudah hancur diletakkan di tengah ruangan. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara bisikan pelan. "Jangan ganggu dia lagi nunggu suaminya pulang." Ternyata, kamar nomor 4 itu dulunya ditempati oleh kuli pertama yang meninggal saat pembangunan pondasi pabrik. Istrinya yang sempat mencari ke mes sebelum dihilangkan secara misterius, konon jiwanya tertinggal di situ. Para penjaga mes sering mendengar suara seperti benda tajam yang digesekkan ke tembok. Tek, tek, tek. Dan setiap kali suara itu terdengar, esok harinya pasti ada mesin di pabrik yang mendadak rusak tanpa sebab teknis yang jelas. Puncaknya terjadi saat seorang karyawan baru nekat membuka gembok kamar nomor 4 karena kekurangan kamar. Malam itu juga, seluruh penghuni mes mengalami fenomena kesurupan massal. Mereka berteriak-teriak dalam bahasa daerah kuno, menuntut janji yang diberikan si bos Parlente saat peletakan batu pertama. Si bos datang malam itu juga, tapi bukannya memanggil ustadz, dia malah membawa sesajen lengkap dan mengunci diri di kamar nomor 4 selama 3 jam. Keesokan harinya, karyawan yang membuka pintu itu ditemukan pingsan di area gilingan batu dengan luka memar di sekujur tubuh. Budi akhirnya memilih keluar dari mes dan menyewa kontrakan di desa sebelah, meskipun harus menempuh jarak jauh setiap hari. Dia sadar, mes itu bukan tempat istirahat buat manusia, tapi tempat penampungan bagi mereka yang nyawanya sudah digadaikan ke pondasi pabrik. Jakarta dan sekitarnya boleh saja makin modern di tahun 2026 ini, tapi praktek penjaga berkas dan penjaga gedung dari dunia lain masih nyata adanya.